Nomor satu, jawabannya alfa. Ya, kenapa? Karena yang kita cari adalah verbnya di sini. Ini belum ada verbnya. Ya, oke. Dengan bravo, salah karena ini adjektif. Charlie, salah karena ini to infinitive. Delta, salah karena double subject. Oke, lanjut nomor dua. Di sini jawabannya, ini kan nggak ada verbnya ya. Oke, berarti kita cari verb. Jawabannya bravo. Bravo. Maka delta sedikit melamun. Jadi ini memang kan yang dicari verbnya ya, yang dicari verbnya. Kita salahkan alpha. Alpha ini salah karena no verb ya, tidak ada verbnya. Terus untuk bravo, ini salahnya kenapa? Salahnya kan gini. Ini subjeknya ada di depan ini ya. The, nine, the 1980 explosion sebagai subjeknya. Siap sedikit sebagai subjeknya. Nah, ini kan ada of di belakangnya ya. Nah, sebagai PP preposition ya. Nah, setelah preposition kan harus harus noun dulu ya di sini. Setelah PP diikuti noun dulu. Sini kan nounnya ada di Mount Saint Helens ini. Jadi Mount Saint Helens adalah OP sebenarnya, object of preposition. Ya, makanya pilihannya adalah delta. Gitu. Nah, sementara tadi ya, Bravo salahnya kenapa? Karena was ini langsung diikuti verb begitu, itu yang salah. Ya, langsung diikuti verb seperti ini. Dan salah yang kedua adalah karena nanti jadinya double noun. Karena Mount Saint Helens ini kita anggap sebagai noun phrase ya. Dan ini the first volcanic eruption adalah noun phrase juga. Jadinya nanti double noun. Benar ya? Yo. Ya. Untuk jawaban Charlie salah karena ya double subjek dan salah posisi B-nya juga ya. Maksudnya verbnya B di sini. Yo. Oke, kita lanjutin ke nomor berikutnya. Nomor tiga. Kita cari verbnya ya. Create ini verb. Ingat, N ini bukan conjunction antar kalimat ya. Karena sebelumnya nggak ada koma. Jadi N ini hanya sebatas menghubungkan clouds and the ground. Ya, hanya sebatas clouds and the ground yang berada di belakang between PP ya. Jadi verbnya cuma satu di sini dengan subjeknya ada di depan ini ya. Berarti kita cari selain verb ya. Jawabannya adalah si Charlie. Kenapa? Begini. Namanya flowing ini udah jelas adjektif ya. Flowing ya. Adjektif reduce dari adjektif clause. Kalau kita ingin menghidupkan subclause-nya jadi gini. Which flows from. Ini ya. Yang mengalir dari. Nah, untuk jawaban delta pasti salah. Ini pasti namanya double verb. Alpha juga salah karena flows ini dianggap verb ya. Sama double verb. Dan delta kita salahkan kenapa? Karena the flow. The flow berarti namanya double noun. Double noun. Kenapa? Noun pertama kan static electricity. Noun kedua adalah the flow. Jadi ya pasti salah ya. Gitu. Oke, jelas. Kita langsung ke nomor 4. Nomor 4 di sini. Ingat ini adalah apositif. Apositif eh, berupa adjektif ya, pasif. Jadi biarin aja. Sekarang kita cari verbnya karena verbnya belum ada. Jawabannya adalah delta. Ya, kenapa? Karena memang subjeknya sudah ada di depan. Ini ya. Terus verbnya ada di belakang apositif.
Nah, untuk jawaban alfa salah kenapa? Namanya double subjek kan? Subjeknya sudah ada di depan, nggak usah pakai the price lagi. The Bravo salah karena memang tidak ada verb ya. Charlie juga sama, salah karena tidak ada verb juga. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya, nomor 5. Verbnya reach, satu. Kita cari lagi is, dua. Ya. Oke, sudah nggak ada lagi, ada koma di tengah. Ini adalah koma adverbial clause ya. Koma adverbial clause. Jadi, oke. Yang penting, kalaupun kalian nggak tahu koma apa, biarin aja dulu. Yang penting kita fokus mencari verb. Ya. Nah, verbnya kan ada dua. Berarti kita cari apa? Conjunction. Ingat, conjunction saja. Jadi jawabannya bravo. Ya. Karena bravo ini mengandung conjunction when subjeknya adalah a sodium atom dan verbnya react. Nah, jadi ini conjunction. Gitu ya. Alpha salah karena tidak ada conjunction. No conjunction. Bravo juga salah karena no conjunction. Oke. Sedangkan delta salah kenapa? Karena triple verb. Benar nggak? Verbnya 3. Betul. Oke, yuk kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 mungkin agak itu ya, agak susah kalau kalian artikan atau kok agak aneh dikit gitu ya. Tapi that's okay. Oke, let's first look for the verb. Ya, kita cari verbnya. Satu, dua. Jadi ada dua verb ya. Nah, kalau verbnya dua, kita bisa menyingkirkan eh, jawaban yang nggak ada conjunction. Kita cari conjunction kan di sini. Kita buang alfa dan bravo. Karena mereka berdua tidak ada conjunction. Ya, tinggal dua jawabannya. Kita pilih jawaban delta. Oke. Jadi nanti kalian harus punya pengalaman bahwa kenapa jawabannya delta? Karena kata kuncinya adalah ada di ini, the side. Kita tahu bahwa the side ini sebagai kata kunci yang menandakan ini noun phrase. Jadi gini, saya tulis ini di sini ya, the side. The side ketemu dengan what. Oke, dilanjutin oleh what was to become. Oke, apa? Pokoknya, apalah pokoknya ketemu dengan what was to become. Oke, kita coba kita analisa. Nah, kalian akan menemukan apa ini? Noun phrase. Dan yang di belakangnya namanya noun clause. Jadi intinya dua ini salah. Dua ini membentuk double noun. The side what berarti double noun. Satunya noun phrase, satunya noun clause. Itu nggak boleh. Makanya kalau ada dua noun kita harus bisa menggunakan preposition kan di tengahnya. Makanya jawabannya delta. Jadi the side of what was to become. Jadi sebenarnya the side ini punya verb di was, sedangkan was yang di tengah ini ya adalah verb yang punya subjek di what. Saya kasih warna yang sama ya. Kuning punya verb kuning, what biru punya verb biru. Gitu. Oke. Pokoknya nanti kalau ketemu soal noun langsung diikuti what pasti salah. Ya. Oke. Nomor 7. Kita cari verb lagi. Include satu. Is dua. Oke. Jadi di sini verbnya ada dua. Berarti kita cari apa? Conjunction. Ingat, conjunction saja. Ya, conjunction saja. Kita eksekusi jawabannya delta. Ya kan? Kenapa? Karena alpha no conjunction. Benar nggak? Terus bravo no conjunction. Ya, malah ketambahan verb kan? Oke. Charlie salah kenapa? Nah, ini memang ada conjunction, tapi kan ada apa? Ada verbnya lagi.
Jadinya ini dinamakan apa ini? 3 verb 1 C. Ya, 3 verb 1 conjunction. Ya, masih hutang 1 pepelat. Lanjut, nomor 8. Ingat, ini apa? Inversi setelah adverb of place tanpa koma. Jadi, ini adalah soal bonus kalau kalian benar-benar sudah hafal. Ya. Jadi, jawabannya adalah pilih verb dulu yang ada di depan. Jawabannya ini ya. Oke. Ya, selesai. Gitu aja. Mister mau nanya, Ya. pencirinya masih bingung pencirinya inversi itu apa, Mister? Cirinya Belum familiar. diawali ini adverb of place tanpa koma. Gitu. Jadi adverb of place tanpa koma dan kalian lihat di sini cirinya pasti gampang ya. Nah, yang verb dulu cuma 1 biasanya gitu ya. Nah, kita pilih yang itu. Akhirnya nanti jadi gini di Samudera Antartika. Nah, ada an abundance kalau diartikan masuk akal. An abundance sebuah keragaman of dari plankton ya gitu ya and crustacean forms of life. Kalau kalian menjawab apa namanya? Hmm, Mana tadi? Kalau kalian jawab alfa, oke, kita coba singkirin ya. Ini salah karena nggak punya verb. No verb. Kita menggunakan cara mencari verb dulu. Kita coba dulu. Oke, delta memang sih ada subjek di sini dan ada verbnya di sini. Tapi nggak nyambung nanti artinya. Jadi artinya nggak nyambung. Coba kalau kita artikan sebuah keragaman adalah. Nah, jadi itu kurang kurang serak gitu ya. Cari juga sama, nanti artinya juga tidak nyambung. Oke, sekarang begini. Sering kalian ngomong there kan? There is kan? Nah, there is a cat. Oke, seperti ini. Sebenarnya diambil dari apa? A cat is there. Seperti ini. Jadi kalian fokus ke subjek dan verbnya kan? Subjeknya adalah a cat sebenarnya. Jadi subjeknya ada di sini. Gitu. Kalau kita mau menggunakan kata jamak, verb jamak juga bisa pakai are, tapi kucingnya harus kita jamakkan. Jadi the are cats seperti ini. Ya. Nah, oke, kalau kalian sudah paham ini, kita ganti dengan yang lain. Coba samakan. There ini kan keterangan tempat, benar nggak? Keterangan tempat. Sama dengan in the Antarctic, Antarctic Ocean itu. Jadi kita ganti dengan on. Sama kan? On the table, gitu. Benar nggak? Gitu. Jadi on the table are cats. Jadi cats ini sebagai subjeknya, are ini sebagai verbnya, gitu ya. Jadi dipahami kan? Oke. Saya kasih satu contoh lagi, perbandingan lagi. Coba, saya kasih koma gitu. Kalian nggak bisa. Ini nggak bisa diinversi ketika ada koma. Ya, jadi ganti. Nah, nggak bisa dikasih koma. Jadi on the table, cat ini baru bisa. Tapi kan kalimatnya beda. Jadi dipahami kan? Sip. Ini ya. Jadi nanti kalau ketemu soal-soal kayak gini, langsung aja eksekusi. Nomor 9. Kita cari verb. Were. 1. Nggak ada lagi kan? Oke, yang dicari apa? Selain verb. Kita singkirkan verbnya dulu. Kita buang were. Udah pasti salah ini. Oke, sekarang Alpha, Bravo, Charlie. Boleh, karena mereka semua nggak ada verbnya. Kita pilih langsung. Jawabannya adalah Bravo. Ya, kenapa? Karena chip di sini dianggap sebagai adjektif. Ya, ingat sebagai adjektif. Adjektif yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan adjektif modifies menjelaskan ini benda yang ada di depannya ya. Benda yang ada di depannya. Namanya adjektif reduce. Sudah berkali-kali ya kita pahami waktu itu. Oke. Nah, sekarang kita salahkan alfa. Kenapa salah?
Yang pertama, tip ini kalau kita anggap sebagai verb oke. Tapi kan salahnya di mana? Double verb, bener nggak? Oke. Tip juga bisa jadi noun. Tapi salahnya di mana? Tetap double noun. Bener nggak? Gitu. Sama halnya dengan Charlie. Charlie ini kan noun. Berarti nanti double noun dong. Benda pertama adalah muskets. Benda kedua adalah the chips. Double subject dong. Nah, gitu. Oke? Gitu caranya. Nomor 10 kita cari verb live. Conjunction that. Oke. Jadi kita lihat. Nah, ingat that ini adalah conjunction non clause ya. Karena letaknya di belakang verb. Cuma info aja sih. Yang kita cari adalah verbnya. Karena kurang satu kan. Oke. Kita buang yang nggak ada verbnya. Yang nggak ada verbnya delta kita buang dulu. Oke. Tinggal alpha, bravo, atau Charlie. Kita buang Bravo dulu. Kenapa? Karena subjeknya jadi double nanti. Karena subjeknya sudah ada di sini. Ini subjeknya. The turkey. Ini subjeknya ya. Terus rather than the eagle. Jadi subjeknya panjang ini ya. Subjeknya. Kok ada rather than? Nggak masalah. Kan rather than itu adalah conjunction. Yang paralel sebenarnya. Paralel seperti and. Jadi anggap aja kayak and. Jadi the turkey and the eagle kok gitu. Jadi sama. Paralel ya. Jadi apa namanya? Subjeknya jamak di situ. Kok jamak sih? Malah ke situ. Subjeknya pakai komparatif kayak gini. Eh, Ternyata dulu itu Benjamin mempercayai bahwa ayam ayam Turki ya, ayam Turki ya. Nah, daripada di eagle gitu ya, harus menjadi simbol. Jadi simbolnya Amerika. Bayangin aja ya, simbol Amerika menjadi ayam Turki, bukan eagle ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Yang kita cari adalah verbnya saja ya. Yaitu ada di sini should become. Nah, ini sebagai verbnya. Dan objeknya adalah the symbol kan, dan the symbol ketemu dengan of di sini, the symbol of the United States. Ya. Kalau cari gimana salah? Gimana? Kok bisa salah? Kan ada ini nih, becoming ini ngapain di sini? Ya, jadi kita bisa menyalahkan cari salah karena becoming ini, delta salah karena becoming ini, dan bravo salah karena ini. Misalnya. Eh, Mister mau nanya, hmm. kalau should become itu kan dia jadi verb. Tapi kalau misalnya should aja dia verb atau bukan, Mister? Shoot saja, ya nggak boleh. Shoot Ya, itu kalau should, should kan harus ya. should, can, will, must. Ini yang sering muncul kan dalam soal. Ini namanya modal auxiliary. Nah, nanti saya kasih ini ya. Saya kasih inilah. Buat nanti kalian lihat-lihat. Kalian apalin untuk mempermudah. Jadi saya punya. Bentar. Hmm, kita dulu ya. Ini dulu. Kalian bisa lihat di sini kan. Nah, di ini nanti ada B. Nah, ini ketemu dengan voting. Ini ya. Ini udah kita pelajari dulu. Nah, ini ditanyakan ini ya, modal auxiliary will would can could shall should may might must have to has to had to ketemu dengan verb satu pastinya. Jadi ini namanya modal auxiliary, yaitu kata kerja bantu. Auxiliary itu kata kerja bantu. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Jadi nggak boleh should saja nggak bisa, harus ketemu dengan verb satu. Gitu. Oke. Nomor 11, kita kayaknya 3 kali menghadapi soal seperti ini. Langsung aja eksekusi, jawabannya adalah alfa. Ya. Oke, ini namanya inversi dalam conditional sentence. Oke, nomor 12. Nah, ini lebih penting ini. Penting banget ini daripada inversi. Soal ini ya. Kita cari verb, produce, dengan subjek fossil fuels. Ya. Nih. Jangan terkecoh oleh light, coal, oil, and gas. Ini adalah PP ya, dan ini nggak begitu penting buat kalian. Biarin aja, memperpanjang kalimat aja kan ini. Oke, yang penting kalian sudah menemukan
verbnya. Ada lagi conjunction when. Nah, ini yang penting kayak gini. Berarti butuh apa? Butuh verb kan? Subjek dulu, baru verb. Kita cari subjek dulu, baru verb. Bravo, they burn. Ini tambah salah. Nah, masih ingat kan dengan yang waktu itu? Kalau they burn berarti artinya mereka membakar. Aktif kan? Kalau aktif harus ada objek. Begitu. Kita salahkan alfa, kenapa? Karena salahnya dia tidak punya subjek. Benar kan? Delta, kenapa salah? Karena terbalik. Jawabannya cari. Justru yang jawabannya di sini nggak ada subjek dan verbnya, tapi menggunakan ini reduce adverbial clause pasif. Jadi sebenarnya awalnya versi fullnya adalah when they are burned, seperti ini ya, ketika mereka terbakar ya. Kita singkat they, kita singkat are menjadi burn saja. Kita pernah bahas ini ya. Oke, kalau kalian lupa bisa kalian buka-buka lagi file yang sudah saya kirim juga. Oke, nomor 13, not until kata kuncinya. Ingat, ini adalah negative expression. Inversi setelah negative expression. Not until, langsung kita sikat jawabannya delta. Selesai. Ya. Oke. Ini adalah soal latihan ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu dengan soal real test, inversi itu nggak mungkin sebanyak ini. Paling cuma 1 atau 2. Jadi nggak banyak. Jangan khawatir. Yang penting kalian fokus paham nomor 12, paham nomor 9. Ini lebih penting ini. Karena 19, 12 ini adalah soal yang apa namanya, banyak ditanyakan. Ya. Oke. Lanjut nomor 14. Nah, ini agak rumit ini. Verbnya take, vary. Jadi ada 2 verb ya. Ada take, ada vary. Oke. Oke, kita nggak tahu subjeknya di mana ya. Oke. Maksudnya seolah-olah nggak tahu lah ya. Yang penting kita cari conjunction karena verbnya ada 2. Oke. Sekedar info buat kalian, kalau vary adalah verb ya. Kalau various adjektif. Dan satu lagi variety noun. Artinya beragam ya, bervariasi ya, atau variasi. Ya, ini berarti vari ini verb. Dia punya subjek di the temperatures ini. Ya, gitu. Various. Nah, saya contohkan various. Various itu harus gini nanti ya. Various harus diikuti benda jamak. Various techniques pasti jamak ya. Lalu kalau kalian ketemu dengan a variety seperti ini, of pasti ada of-nya dan belakangnya gunakan benda jamak juga. Kasih benda jamak. Methods ini. Ingat ya, ini penting sekali. Jangan sampai salah. Ya, salah sekalipun nggak apa-apa ya. Makanya kalau kalian ngerjakan soal banyak, nanti salah sekali itu pengalaman kalian, gitu ya. Kalau nanti jarang ngerjakan soal, sekali kena, nah, apalagi sekali kena di real test kalian. Mending salah di sini, nanti real testnya nggak salah. Oke. Sekarang kita cari jawabannya. Dengan membuang, ingat, cari conjunction saja. Conjunction saja. Yang ada verbnya kita buang. Kayak Charlie ini ada verb ya, melt and freeze. Ini pasti salah ini, karena nanti verbnya nggak seimbang ya. Oke, salah. Ya, sempat ini aja. Buang. Oke. Kalau jawaban delta juga sama, karena mereka berdua punya verb. Nah, sekarang tinggal 2. Jawabannya kita pilih apa? Bravo. Ya. At which. Ingat, at which ini artinya bukan yang ya, tapi artinya sama seperti where, di mana. Ya. Jadi adjective clause yang berupa adverb
adverb of place, mengganti adverb of place. Ya, ini sudah kita bahas di awal. Tapi kalau kalian masih lupa dikit, it's okay lah, ya, nggak begitu banyak. Intinya kita bisa menyalahkan yang lain dulu. Ya, alpha ini salah kenapa? Double subject. Jadi which di sini adalah conjunction, ya, yang berfungsi sebagai subjek kan. Nah, di sini ada subjek yang kedua akhirnya ada melting dan freezing. Melting freezing ini subjek gerund ya. Makanya kalau jawabannya bravo benar. Kalau kita artiin gini, temperatur di mana pencairan dan pembekuan terjadi bervariasi secara luas untuk material yang berbeda. Oke, temperatur di mana pencairan dan pembekuan terjadi bervariasi secara luas. Jadi temperaturnya itu bervariasi secara luas untuk material yang berbeda. Ya, jadi kalau alfa double subject. Nomor 15, ini jawabannya agak susah ya, salah nggak apa-apa kalau menurut saya, karena ini pengalaman baru buat kalian. Jawabannya delta, bukan alfa, bravo, atau charlie. Ya, saya contohkan di sini. Jadi gini, yang dibandingkan adalah the cells. Subjek kan? Oke. Subjeknya the cells. Berarti yang dibandingkan adalah selnya hewan, ya selnya hewan dan tumbuhan yang besar. Terus dia punya verb di sini. Cocok kan? Verbnya jamak. Oke. Jadi only slightly larger. Hanya sedikit saja lebih besar daripada apa? Jadi nggak mungkin jawabannya alfa. Kenapa? Karena alfa nanti akan langsung perbandingannya dengan plants and animals. Jadi namanya illogical comparison. Apa? Perbandingan yang nggak logis. Yang dibandingkan adalah selnya. Nah, kalau alfa nanti akhirnya jadi apa? Sel hewan besar dan tanaman besar hanya sedikit lebih besar daripada tanaman dan hewan yang lebih kecil. Berarti yang dibandingkan adalah selnya dengan tanamannya. Itu nggak logis. Sama saja dengan bravo. Ya, tetap aja menyatu. Smaller ini menyatu kepada plants and animals. Sama saja dengan Charlie. Charlie ini those menandakan bahwa those itu apa namanya? Penunjuk, ya. Adjektif penunjuk jamak, ya. Dan those itu jamak kan animals di situ. Nah, kalau jawabannya delta benar. Jadi the cells ini diganti dengan those. Those ini adalah pengganti the cells. Jadi perbandingannya ini yang logis, yaitu sel hewan besar lebih besar daripada sel hewan yang lebih kecil. Oke, saya kasih contoh logikanya gini ya. Nih, saya kasih contoh di bawah ini. The head of a tiger is bigger than. Jadi ini sekalian kita belajar komparatif ya. Is bigger than that of a cat. Seperti ini. Ya. Jadi yang dibandingkan adalah apa? Kepala. Kepala dia punya verb is ya. Terus bigger than lebih besar daripada apa? That. Jadi that ini adalah pengganti kepalanya kucing. Jadi kepala lawan kepala. Bahasa Inggris itu logis banget. Jadi makanya enak. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat contoh yang lain. Seperti ini. Saya ganti the eyes of a tiger are bigger than those of a cat. Jadi pakai those saya. Kenapa? Karena those ini adalah pengganti benda yang sudah tersebut sebelumnya, yaitu the eyes yang maknanya yang jumlahnya jamak, ya kan? Gitu ya.